Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi Naura. Naura di kampus? Di rumah saya, Bu. Di rumah? Iya. Kalau nggak salah, yang mata kuliah yang pertama pendidikan agama Islam bukannya offline juga ya? Iya, cuman karena apa namanya hujan ya, Bu ya. Jadi saya Hmm. eh di rumah aja, terus bapaknya juga baru sampai jam 9 tuh di kampus. Saya kan hubungin bapaknya, ternyata beliau ke kampus, Bu. Hmm. Jadi yang lain juga pada di rumah, Bu. Oh, oh. Kalau itu gabung ya sama yang jurusan lain ya, kalau yang Iya, PAI. iya, Bu. Hmm. Semuanya gabung, Bu. Iya. Berarti di offline kemarin mahasiswanya banyak yang datang tadi. eh Sedikit Bu, malah nggak tahu, Sedikit juga ya. makin ke sini malah makin makin ini Bu, cuman karena ya ini mau tahun baru Bu, banyak Iya, yang keluar kota. hawanya udah hawa liburan ya. Iya Bu. Banyak yang keluar kota. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan nanti deh insya Allah tahun depan ya, di tahun 2023 kita offline ya. Oke Bu. Oke, Wian gimana Wian? Sudah sehat? Apa masih sakit? Wian kemana nih? Menkan Bu. Udah mendingan ya? Iya. Oke. Fadli gimana? Fadli nggak ada kabarnya ya? Waduh, kalau itu saya nggak tahu Bu, saya juga nggak dapat apa namanya kabar Hmm. dari dia. Biasanya Mm-mm. apa namanya Fadli itu ngechat ke Wian Bu, jadi saya kurang tahu Hmm. Bu Fadli kemana. Ya, Wian, Fadli kemana Wian? Di mata kuliah yang lain juga sama? Nggak ikut? Minggu kemarin iya Bu, saya nggak lihat, cuman minggu kemarinnya lagi pas pertemuan keberapa ya? Ke 10 10 berarti. kali ya. Kak Jabar dia pernah masuk, terus eh algoritma masuk, pas Hmm. PTIK deh kayaknya dia nggak masuk Bu. Terus PTIK. Hmm. PTIK iya Bu, pas pertemuan 10 karena pertemuan kemarin kan sempat libur ya Bu. Terus Hmm. pertemuan 10 tuh setahu saya dia masuk sih Bu. Kelihatan di Zoom. Terus Iya. belakangan ini malah jadi nggak kelihatan. Iya, makin berkurang aja ya. Tadinya biasa kita bertiga, Iya Safira Bu. kadang ada, kadang nggak ada. Sekarang udah full berdua aja nih kita jadinya. Iya Bu. Gitu. Ya udah baik, nggak apa-apa. Harus tetap semangat ya, meskipun hawanya udah hawa liburan, terus cuacanya juga dingin ya dari kemarin. Ya, Iya harus Bu. tetap semangat kuliahnya ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya, Ibu mau tanya dulu, yang tugas praktikum minggu yang lalu belum kalian upload ya? Minggu yang mana ya Bu ya? Kayaknya saya sudah Minggu upload, 11. cuman waktu minggu kemarin tuh saya terkendala, bukan minggu kemarin, minggu ini saya tuh Hmm. wifi-nya terkendala Bu, karena entah, kemarin juga ada anak kelas karyawan yang Hmm. eh, ini juga ya Bu ya, nggak bisa akses juga karena wifi saya sama dia tuh sama Bu, saya pakai First Media kemarin. Hmm. Nah, saya nggak bisa akses Bu ke ininya, jadi E-learningnya ya, kemarin e-learningnya iya. sama di Ibu juga agak susah diakses. Tapi Nah, tadi pagi alhamdulillah udah lancar lagi sih udah tadi lancar pagi. kan Bu ya. Mm-mm. Yang pertemuan 11 kemarin yang kita bahas VLOOKUP, HLOOKUP, tadi pagi Ibu cek tugasnya belum ada, masih kosong. Waduh, Kemarin minggu lalu kan kalian ngerjain di kampus kan? iya Bu, ngerjain Bu. Tapi saya udah kirim Bu, udah di email saya juga udah ini Bu, udah assignment gitu Bu. Oh, udah ada. Udah ada Bu. Hmm.
Tadi nguploadnya di pertemuan 11 kan? Iya, nguploadnya di pertemuan Hmm. 11, Bu. Nanti dicek lagi ya, soalnya tadi pagi Ibu cek kosong, Wian nggak ada, Naura juga nggak ada, kosong. Oh iya, Bu. Gitu. Nanti coba Padahal udah ituin. diupload Bu, tapi kenapa nggak ada ya? Iya, makanya Ibu heran ditumben ya, anak-anak Wah, nggak upload berarti tugas. ini Bu ya, apa namanya, e-learningnya ada masalah ini Bu ya, Bu ya. Mungkin, ya Minggu mungkin. kemarin langsung diupload, tapi kenapa pasien cek barusan nggak ada? Iya, makanya biasa jadi kendalanya di e-learning ya. Kemarin mungkin ada Iya, Bu. migrasi database atau apa, jadi data yang masuk di minggu terakhir tuh nggak kebawa gitu. Tapi nanti cek lagi di e-learning ya, kalau masih ada, di-download terus di-upload ulang gitu ya ke pertemuan 11. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan pertemuan 12 hari ini. Slide dan materinya, bukan slide, materinya sudah Ibu upload di e-learning ya. Masih membahas tentang Microsoft Excel, jadi ini minggu terakhir kita bahas Microsoft Excel. Minggu depan kita sudah bahas Microsoft Access. Gitu. Jadi ini minggu terakhir pembahasan Microsoft Excel. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas tentang pivot table dan pivot chart yang ada di Microsoft Excel. Tujuan pembelajarannya pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu mengolah data menggunakan pivot table serta mampu memvisualisasikan data tersebut menggunakan pivot chart. Kita mulai ya materinya. Pivot table sendiri ini dapat digunakan untuk meringkas atau menganalisis atau menjelajahi serta menyajikan data ringkasan dalam sebuah database, dalam sebuah kumpulan data. Sementara pivot chart melengkapi pivot table itu sendiri dengan menambahkan visualisasi ke data ringkasan dalam pivot table berbentuk grafik gitu ya. Pivot serta memudahkan untuk melihat perbandingan pola dan tren. Pivot table dan pivot chart memungkinkan untuk si user membuat keputusan yang tepat tentang data yang penting di sebuah perusahaan. Untuk membuat pivot table atau menggunakan pivot table yang sudah ada untuk membuat tabel baru dapat disambungkan menggunakan sumber data eksternal seperti tabel SQL Server, Kubus SQL Server, Analysis Service, Marketplace Azure, dan file koneksi data Office, dan lain-lain. Ini gambaran umum mengenai pivot table dan pivot chart. Nah, di sini yang nomor 2 kita akan bahas secara terperinci mengenai pivot table. Pivot table merupakan cara yang interaktif untuk meringkas atau merangkum sejumlah besar data dengan cepat. Pivot table dapat digunakan untuk menganalisis data numerik atau angka secara detail, serta menjawab pertanyaan yang tak terduga tentang data. Pivot table ini sendiri dirancang khusus untuk penggunaan apa saja. Yang pertama, membuat query sejumlah besar data dengan banyak cara yang mudah dikenali, membuat subtotal dan agregat data numerik, meringkas data menurut kategori dan subkategori, serta membuat perhitungan dan rumus custom. Nomor 3, memperluas dan menciutkan tingkatan data untuk memfokuskan hasil pencarian dan menelusuri detail dari ringkasan untuk area yang diinginkan. Yang keempat, memindahkan baris ke kolom atau kolom ke baris atau pivoting untuk melihat ringkasan data sumber berbeda. Jadi nanti dari data yang ada di database bisa diringkas datanya agar mudah untuk dianalisis dan dipahami gitu ya. Kemudian yang kelima, memfilter, mengurutkan serta mengkelompokkan dan menerapkan format bersyarat pada subset data yang paling berguna dan menarik, serta memungkinkan untuk fokus hanya pada informasi yang diinginkan saja. Yang keenam, pivot table ini berfungsi untuk menyajikan laporan secara online atau secara offline, yaitu cetak dengan ringkas, menarik, dan memuat anotasi. Contoh nih di sini untuk pivot table sendiri ada data penjualan ya yang diinput dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Penjualannya alat-alat transportasi, bahan makanan, rumah tangga, ini misalkan di supermarket gitu ya. Nah, ini kan datanya random nih, bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian apabila seorang manajer misalkan, seorang manajer ingin melihat data tersebut,
secara ringkas, maka di sebelah kanan ini adalah bentuk dari pivot table-nya. Jadi lebih ringkas, lebih terperinci, lebih bisa untuk dianalisis gitu ya. Jadi data yang sebelah kanan ini diambil dari data yang ada sebelah kiri. Jadi nanti pivot table ini contohnya seperti ini. Tentunya ketika kalian lihat contoh dan membandingkan data yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, tentunya kita akan lebih mudah menganalisis atau membaca data. Menurut kalian lebih mudah membaca data yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebelah kanan, Bu, karena dari datanya sendiri lebih dipersingkat lagi, jadi nggak perlu yang dari apa namanya Iya. yang yang kiri lagi. Iya, Kan betul. kiri ini kan penjabarannya kan lumayan ini ya, Bu, ya, nggak Banyak runut. gitu ya datanya. Iya, terus pas di kanan udah di di piot lebih ini, Bu, Lebih terperinci gitu ya. iya. Iya, betul. Jadi itu salah satu dari fungsi pivot table atau penggunaan pivot table itu sendiri. Kalau data mentah aja kan terdiri dari banyak kolom dan banyak baris, dan datanya di-input tidak secara berurutan. Misalkan penjualan kan orang nggak mungkin dalam satu hari itu atau satu bulan itu beli produk yang sama gitu kan. Pasti banyak produk yang dibeli. Nah, ketika ingin melaporkan penjualan barang tersebut, ini kita bisa gunakan pivot table agar orang yang membaca laporan kita lebih memahami, lebih mudah untuk menganalisis laporan tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya ketiga, ini adalah pivot chart ya. Pivot chart sendiri ini masih berkaitan dengan pivot table. Jadi ini 11-12 gitu ya. Kalau ada pivot table pasti ada pivot chart. Pivot chart sendiri menyediakan representasi grafis dari data dalam pivot table yang terkait dengannya. Pivot chart juga bersifat interaktif. Saat membuat pivot chart, panel filter pivot chart akan muncul. Panel filter dapat digunakan untuk mengurutkan dan memfilter data dasar pivot chart. Perubahan yang dibuat pada tata letak dan data dalam pivot table terkait akan langsung terlihat di data dan dalam pivot chart dan sebaliknya. Jadi pivot chart sendiri menampilkan seri data, kategori, penanda data, dan sumbu dalam cara yang sama dengan standar. Tipe, bagian, dan opsi lain seperti judul, penempatan legenda, label data, lokasi bagian, dan sebagainya pun bisa diubah sesuai yang diinginkan. Jadi ini adalah contoh dari pivot chart ya, kalau atau kita lebih sering mengenal dengan grafik atau chart. Grafik ini diambil dari data pivot chart yang ini, gitu ya. Jadi data yang sudah disajikan, yang sudah dirangkum dalam bentuk pivot table supaya lebih gampang untuk dianalisis, lebih dipahami, maka data tersebut divisualisasikan menggunakan pivot chart. Jadi munculnya seperti ini. Jadi ada sebagian yang lebih gampang melihat grafik data dalam bentuk grafik gitu ya dibandingkan data dalam bentuk angka-angka seperti ini. Gitu. Ini penjelasan terkait pivot chart dan pivot table gitu. Nah, ada yang bertanyakan sampai sini terkait pivot chart dan pivot table? Naura, Bian? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Mungkin sayanya agak bingung, Bu. Bingung. Ya, jadi ini yang di pivot table, fungsi-fungsi pivot table. Nah, biar lebih paham kita langsung ke prakteknya aja kali ya. Iya, oke, Bu. Oke, ini modul prakteknya pertemuan 12. Jadi nanti dari data yang ada kita akan membuat pivot table. Ya, ini adalah materi praktikum pertemuan 12 di mana hari ini kita akan mempraktekkan materi pivot table dan pivot chart. Silakan kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kemudian buat data seperti yang di layar. Ini ada data penjualan handphone ya. Data penjualan handphone, nantinya dari data penjualan handphone ini akan kita sajikan dengan format pivot table. Gitu. Jadi nanti kita dari data ini kita bisa mengetahui, ini kan ada kolom bulan, kolom sales, kolom merek, kolom tipe, kolom area, dan kolom penjualan.
salesnya juga beda-beda ya. Kalau di sini ada Budi, Putri, Rini, ada 3 orang sales nih. Nanti kita dari data ini dengan pivot table dari masing-masing sales ini produk apa saja yang mereka jual. Kemudian berapakah total penjualannya yang sudah mereka hasilkan itu kita bisa ketahui. Jadi kalau kalau kita lihat data ini kan kita nggak mungkin kita hitung secara manual. Ini si Putri misalkan dia udah ngejual handphone merek apa aja. Nggak mungkin kita ngitungin satu-satu gitu, ngeliatin datanya satu persatu. Ini contohnya baru sedikit. Kita nggak bisa bayangkan kalau datanya berjumlah ratusan. Kita nggak mungkin nyari satu-satu si Putri ini udah ngejual handphone apa aja, terus total penjualannya berapa, kan nggak mungkin gitu ya. Terus misalkan merek handphone yang Samsung, oh Samsung ini laku di area mana saja, itu kalau kita cari satu persatu itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak bisa didapatkan informasi yang secara cepat. Nah, dengan pivot table ini kita bisa mengetahui atau menganalisis data seperti yang tadi sudah disebutkan contohnya dengan cepat menggunakan pivot table. Dengan pivot table kita bisa tahu nantinya si Putri ini dia udah menjual handphone merek apa aja, penghasilannya berapa, terus handphone ini laku di area mana saja gitu. Jadi biar lebih paham lagi kalian silahkan buat dulu datanya seperti ini. Kemudian nanti kita akan praktekkan pivot table-nya. Yang ini ya. Sudah terlihat di layar Excel-nya? Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Masih yang Word ya? Iya. Udah? Udah kelihatan? Udah, Bu. Kalau sekarang udah kelihatan, Oke. Bu. Silakan dikerjakan dulu ya. 10 menit cukup? Cukup ya. Jadi buat dulu ini ada kolom penjualan data penjualan handphone. Tambahin di sini deh judulnya. Data penjualan handphone tes seluler misalnya. Dibuat dulu ya datanya seperti ini.
Udah selesai, Bu. Udah ya? Wian gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah. Oke, kita mulai membuat pivot table-nya ya. Masih kecil lagi ya. Jadi datanya kita sini ya. Jadi sini ada 6 langkah untuk membuat pivot table ya. Langkah pertama sudah ya, kita sudah membuat datanya yang akan dijadikan pivot table. Data yang kedua, seleksi data yang akan dibuat pivot table-nya. Jadi diseleksi di blok dari sel A2 sampai dengan F14. Kemudian klik menu insert, kemudian di pojok paling kiri ada pivot table. Setelah itu di sini pilih lokasi penempatan pivot table-nya sendiri. Ini ada 2 pilihan. Bisa ditempatkan di worksheet yang sama atau bisa ditempatkan di worksheet yang berbeda. Di contoh ini kita akan tempatkan di worksheet yang sama ya, di sheet 1 agar kita bisa lihat perbedaannya. Gitu. Terus ini ya, jadi kalau mau menempatkan pivot table-nya di sheet yang berbeda, pilihnya yang new worksheet. Kalau mau ditempatkan di worksheet yang sama, pilihnya ya existing worksheet. Nah, setelah itu nanti akan muncul jendela pivot table-nya yang ada di sebelah kanan. Ini kita bisa mengatur penempatan atau layout dari pivot table-nya sendiri sesuai dengan kolom-kolom yang ingin kita tampilkan datanya. Seperti itu. Kemudian kita pilih dan tarik poin kolom yang ingin dimasukkan ke dalam pivot table nanti seperti ini. Jadi ada empat kolom, ada 4 penempatan atau layout pada pivot tables. Yang pertama filter. Filter ini berfungsi untuk mengatur tampilan pada pivot table dengan cepat, gitu ya. Kemudian kolom berfungsi untuk menjadi kolom pada pivot table. Row berfungsi menjadi baris, sedangkan values nilai yang ada pada tabel pertama yang nantinya akan dianalisis. Setelah itu kita bisa atur atau kita bisa analisis hasilnya yang ingin kita tampilkan laporannya seperti apa, apakah penjumlahannya kah ataukah nilai rata-ratanya gitu, atau nilai tertinggi atau nilai terendah. Jadi kita langsung mulai saja. Di blok datanya dari A3 sampai dengan F15 ya, berarti dari sini. Sudah? Kemudian klik menu insert. Klik menu insert. Terus di sini yang di sebelah kiri ada pivot table. Kita klik pivot table. Ini choose the data that you want to analyze. Jadi ini datanya sudah kita pilih ya, sudah kita seleksi data yang akan kita tampilkan pivot table-nya. Nah, kalau misalkan kalian punya data yang dari eksternal atau data yang dari luar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalkan punya data yang tadi Ibu jelaskan di materi, bisa disambungkan gitu, disambungkan dari file ini SQL atau file yang lain-lainnya, itu bisa disambungkan untuk dibuat pivot table-nya. Nah, ini ya, jadi karena datanya sudah ada di sini, jadi kita pilihnya yang select table orange aja. Jadi kita tidak pakai data yang lain. Kemudian di bawahnya choose where you want to pivot table report to be placed. Jadi untuk yang kedua ini, kalian harus memilih di mana tempat atau di mana tempat peletakan dari pivot table itu sendiri. Kalau new worksheet, berarti nanti di sini ada sheet 1, berarti nanti kalau kita pilih yang ini, adanya di sheet yang 2. Gitu. Nah, kalau kita mau menempatkan pivot table-nya di sheet yang sama, yaitu di sheet 1, kita pilih yang ini, yang exciting worksheet. Location-nya ditentukan, kita pilih location-nya, diklik, kita pilih sini aja nih, di sini ya, sebelahnya. Bentar. Di sini.
Nah, kalau udah, klik tombol OK. Gimana? Sudah muncul pivot table fields-nya? Di sini tadi ya, ada drag fields between areas below. Jadi ini bisa, ini fields-nya, kolom-kolomnya, ada bulan, kolom sales, kolom merek, kolom tipe, kolom area, kolom penjualan. Ini bisa dimasukkan ke kolom atau row atau values. Jadi kita akan buat pivot table-nya seperti ini. Pertama, sales dulu ya. Sales kita masukkan ke kolom. Terus merek HP ke row. Nah, penjualan ke values. Values itu kan nilai yang ingin kita ketahui jumlahnya kan. Nah, kita geser maka muncul seperti ini nih. Nah, di bagian rows di sini ada baris ya. Ada merek handphone yang terjual. Misalkan kira-kira selain merek mau ditambahin apa lagi nih di sini? Apakah perlu untuk mengetahui tipe dari merek handphone tersebut atau tidak? Kalau misalkan menurut kalian perlu untuk menampilkan merek dari handphone tersebut, berarti kita masukkan lagi nih yang tipe, kita masukkan lagi di bawah merek. Nanti langsung ketahuan nih. Merek handphone Apple yang terjual jenisnya tipe berapa saja nanti langsung diketahuan di sini. Terus sales yang menjual handphone dengan merek dan tipe tersebut siapa nanti langsung ketahuan di sini. Kemudian berarti si sales ini mampu menjual berapa juga hasilnya ketahuan di sini. Area berarti kalau misalkan mau ditampilkan juga boleh di sini. Gitu. Jadi ini informasi yang ditampilkan bisa sekomplit mungkin gitu ya, tergantung yang kalian butuhkan datanya. Misalkan mau nyantumin bulan di sini di sales kayak ini. Nggak cocok ya. Bulan cocoknya di mana nih? Kalau di area di sini berarti. Atau bulan di atas, tinggal di drag aja. Nah, kayak gini. Jadi ini lebih lengkap lagi jadinya. Jadi ini datanya seperti ini ya, filter. Ini datanya. Kalau lebih detail, kita ingin tahu nih per bulan handphone yang terjual, handphone merek apa aja. Ini kan ada. Ini bisa kita edit ya di sini. Row labelsnya bisa kalian edit, kolom labelsnya juga bisa kalian edit. Misalkan bulan Januari yang terjual handphone Samsung. Atau mau dibalik posisinya nama salesnya dijadiin rows atau handphonenya di sebelah kanan juga bisa gitu ya. Jadi sesuai bisa di custom gitu sesuai laporan yang kalian inginkan. Misalkan ini yang kita pindahin deh bulannya ke sini, mereknya ke sini, tipe ke sini, kolom area ke sini. Nah, sales kita pindah ke sini gitu. Nah, ini bisa format seperti ini. Kan agak panjang nih kalau yang sama bulan. Kalau bulannya kita hilangkan juga bisa. Bulan misalkan kita remove. Atau area kita remove. Seperti ini. Jadi bisa di custom ya. Dulu deh semua. Kita drag ke sini atau kayak tadi aja. Sini. Ini yang paling sederhana sih kayak gini ya. Jadi di sini row labels-nya bisa kita ganti. Jadi misalkan merek
Kolom labelsnya juga kita bisa ganti sales. Di sini kalau kita mau menampilkan semua, kita bisa pakai select all. Atau kita mau nampilin yang Apple aja. Nih nanti muncul salesnya siapa. Tuh, ini bisa muncul. Ini yang sederhana tadi contohnya. Tapi kalau kalian mau menampilkan lagi, eh, tinggal diklik lagi di pivot table-nya nanti muncul, bisa di customize. Nah, tadi nih yang di bagian values ini bisa kita atur. Kalau di values ini kan yang dimunculkan grand totalnya ya. Jadi total penjualan dari seluruh sales gitu ya. Ini misalkan si Budi sudah menjual handphone dengan penjualannya 54 juta, Putri 28 juta, Rini 31.500.000. Kalau di total dari ketiga sales ini berarti hasilnya ini 113.500.000. Nah, tapi ini kan penjumlahan. Kalau kalian misalkan mau mencari nilai siapa nih, berapa nih nilai tertinggi, kalian bisa ubah di analyze, terus di field setting, ini bisa bisa diganti. Itu bisa, misalkan ibu mau cari yang max. Oke, nah ini berubah nih nanti. Yang tertinggi penjualannya 20 juta. Nah, ini kita bisa lihat 20 juta ini yang dihasilkan oleh salah siapa, produknya apa. Ini kita bisa lihat gitu. Kalau kita mau lihat lagi yang terkecil, nilai terkecil, nah, di sini bisa kelihatan. Kita balikin lagi ya. Gimana? Bisa? Samping deh ya, merek, terus tipe deh. Tipe kita drag ke sini. Nah, ini biar lebih. Jadi data yang ada di sebelah kiri, ini kan data keseluruhan ya. Ini kan isinya cuma sedikit. Nah, ini gampang masih kalau misalkan dianalisis dengan secara manual. Tapi kalau datanya banyak, ini kan kita nggak mungkin analisis hitung satu-satu. Jadi solusi yang paling efektif adalah menggunakan pivot table. Jadi di sini udah dirangkum gitu sama dia diringkas. Kan kalau manajer biasa butuh laporan yang cepat ya. Kita mau lihat nih si sales Budi dia ngejual produk apa aja gitu. Mau formatnya dibalik juga bisa ya tadi. Misalkan dibalik deh, merek sama tipe ada jadi kolom. Salesnya jadi baris. Nah kayak gini, ini kan bisa ketahuan nih. Si Budi ini ngejual handphone apa aja di sini. Oh, Asus, ROG Phone 5, terus ROG Phone 6. Terus total total penjualan handphone Asus tuh 28.800.000 gitu. Ini bisa detail seperti ini laporannya ketahuan. Atau nggak usah pakai tipe deh. Yang sederhana aja kayak gini nih. Jadi kalau mau lihat si sales ini dia udah ngejual handphone apa aja. Kan bisa dilihat dari sini. Si Putri ya Apple. Bulan juga bisa. Nah, bulan Februari ini bisa ditambahin kayak ini. Jadi untuk tampilan pivot table-nya sendiri bisa kalian customize sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya, sesuai dengan data yang laporannya dibutuhkan gitu. Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Coba Ibu mau lihat punya Naura. Punya Naura versinya kayak gimana? Kayak gini, Bu. Oke, sama ya. Berarti merek jadi jadi baris dan sales jadi kolom gitu ya. Iya. Coba dibuka itu apa? Apple kan ada tanda plus berarti ada bawahnya lagi kan ya? Iya, Bu. Oke. Oke, terima kasih Naura. Iya, Bu. Sama-sama. Wian, coba lihat punya Wian. Udah Wian? Sudah, Bu. Ya, coba dilihat.
Hmm. Geser. Oke. Sip, bisa ya. Terima kasih, Wian. Wian nggak pulang Sama, Bu. kampung ke Bandung? Belum, Bu. Kapan pulang? Besok? Nanti pas ini aja pas libur UAS langsung pulang. Oh, Kalau udah UAS, biar lebih lama ya pulang kampung ya. iya. Iya, oke. Terima kasih, Wian. Sama-sama, Bu. Nah, setelah kalian berhasil membuat pivot table-nya, langkah selanjutnya kan kalian harus membuat pivot chart ya. Jadi pivot chart ini sendiri adalah visualisasi dari si pivot table ini sendiri gitu. Jadi nanti dari pivot table yang sudah kita buat, kalian tampilkan visualisasi datanya dalam bentuk grafik. Nah, caranya gampang ya, tinggal di blok aja pivot table-nya, kemudian klik menu insert, terus klik pivot chart, kemudian kalian pilih jenis grafik yang akan digunakan. Silahkan dikerjakan pivot chart-nya, nanti Bu mau lihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti ada penambahan grafik ya, pivot chart.
Sudah, Ibu. Sudah. Iya. Oke, coba lihat punya Naura. Mm. Hmm. Kira-kira ketika misalkan kamu nih yang harus membuat laporan penjualan, kemudian dipresentasikan ke atasan. Coba dijelaskan dari grafik ini, dari visualisasi data ini. Baik. Ini dijelasin aja ya, Bu ya. Iya. Kira-kira kamu membaca datanya seperti apa gitu? Saya bakalan bacanya dari, tapi saya kok nggak runut ya bulannya, Bu ya, malah saya dari April, Bu. Jadi kayak Hmm. ngacak gitu, Bu. Nah, Harusnya kan, berarti ada ini kan, ada salah gitu ya. iya, Bu. Coba diedit lagi supaya gampang untuk dipresentasikan gitu. Ya, Oke, Bu. supaya gampang disampaikan gitu laporan penjualannya. Buat visualisasi datanya yang mudah untuk disampaikan. Oke, Bu. Siap. Wian sudah? Jadi buat grafiknya atau pivot chart-nya segampang mungkin untuk memvisualisasikan data yang ada di pivot table yang sudah kalian buat sebelumnya gitu. Jadi grafik tadi kan fungsinya untuk memudahkan menganalisis, memudahkan visualisasi data. Jangan sampai bikin grafik yang malah bikin pusing gitu, bikin pusing visualisasi datanya. Kalau udah langsung di share screen aja ya. Coba Awian atau Naura dulu. Oke, Wian sudah. Oh, Wian pakai formatnya yang ini ya, pie chartnya ya. Iya, Bu. Coba di ini. Misalkan kamu sebagai manajer pemasarannya dan kamu harus menyampaikan laporan penjualan ke atasan. Gimana kamu menyampaikannya? Coba. Mungkin penjualan terbesarnya ada di penjualan terbanyaknya ada di Apple 11 Pro ya, Bu. Hmm. Yang di perutnya Budi, Bu. Hmm. Nah, untuk semua jenis handphone kan hanya yang muncul Apple aja ya. Tadi kalau nggak salah kan ada Xiaomi. Iya, Xio, ada uh -uh, Asus, Bu. Xiaomi nggak muncul ya. Nggak muncul, Bu. Harusnya kan datanya dimuncul. Oppo juga nggak muncul ya. Iya, tapi udah dimunculin kenapa ya, Bu? Oh ya, coba dianalisis lagi. Bikin grafik yang bisa menampilkan semua data tapi mudah untuk disampaikan informasinya gitu. Baik, Bu. Ya, berarti kalian harus mengubah pivot table-nya supaya pivot table-nya lebih gampang untuk dibaca datanya gitu. Ya, ini grafiknya ini kok apa kalau kalian ubah pivot table-nya grafiknya juga akan langsung menyesuaikan gitu. Gitu ya. Jadi kalau ingin mengubah grafik pivot table-nya harus diubah, susunan kolom, susunan barisnya juga harus dirubah agar grafiknya lebih mudah dibaca gitu.
Jadi tipsnya itu ya, kalau tadi misalkan grafik yang sudah kalian atau pivot chart yang sudah kalian buat sulit untuk dibaca atau sulit untuk dipresentasikan, berarti kalian harus mengubah susunan pivot table-nya atau layout pivot table-nya. Apakah kolomnya yang harus diubah ataukah barisnya yang harus diubah. Jadi susunlah seefektif mungkin agar data tersebut bisa divisualisasikan dengan baik. Ibu saya udah Oke, udah beres, Bu. coba ditampilkan Aura. Saya jelasin ya, Bu ya. Ya, Berarti ya, silakan. baik di sini dalam diagram eh diagram. Maaf, maaf saya ulang lagi ya. Dalam dia dalam Coach, grafik hmm, hmm. dalam grafik ini kita bisa lihat penjualan paling tertinggi ada di bulan November dengan sales yang bernama Budi dengan jumlah total yang dia peroleh dalam bulan November itu adalah 20 juta. Dan rata-rata paling penjualan handphone yang paling sedikit di bulan Juli ratanya sampai 5 juta. Jadi
Jadi saya simpulkan untuk penjualan data handphone ini yang paling tertinggi dipegang oleh Budi di bulan November ini. Oke, berarti bisa ya seperti itu, bisa untuk menampilkan siapakah sales yang melakukan penjualan dengan nominal yang tertinggi gitu ya. Itu Iya, dari grafik yang kamu buat itu bisa menampilkan informasi itu. Sudah iya, lebih baik dari yang tadi ya, Nora ya. iya Bu. Oke, terima kasih Nora. Iya, sama-sama Ibu. Pian sudah? Belum, Bu. Belum grafiknya. Siap, ditunggu. Jadi yang sudah. Oke, silahkan di-share dan dipresentasikan. Coba dipresentasikan kayak Naura tadi, Bian. Mungkin pendapatan terbesarnya Budi. Sama series yang bernama Budi dengan pendapatan hampir 20 juta. Pendapatannya 20 juta di merek handphone Asus, Bu.
Oke, jadi hampir sama dengan Naura tadi ya. Jadi laporan yang Wian buat untuk menampilkan sales yang melakukan penjualan dengan nilai yang paling tinggi gitu ya. Terus handphone yang dijualnya merek Asus gitu. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, sudah lebih baik dari yang tadi ya. Iya, Bu, sudah. Oke, Wian, terima kasih atas presentasinya. Sama, Bu. Oke, ini tadi juga Ibu sudah buat untuk pivot chart-nya. Sebentar Ibu share. Ini yang, oh ini nih udah masuk ya, yang pertemuan 11 ini barusan Ibu cek e-learning lagi untuk pertemuan 11 sudah muncul. Jadi kalian nguploadnya kapan? Tadi ya Pak? Kemarin? Minggu kemarin, Bu. Minggu kemarin ya? Oh tadi pagi Ibu cek belum ada, tapi sekarang udah masuk nih. Berarti nggak usah diupload lagi ya? Baik, Bu. Nah, Soalnya iya, juga kemarin tahu saya sudah diupload. Mungkin karena emang iya ini lagi ada kendala di mungkin e-learning ya kali ya, Bu. di e-learning ya. Iya Iya, tadi pagi Ibu cek Ibu mau download masih masih kosong, tapi ini barusan Ibu cek lagi sudah ada hasilnya. Tapi nih Ibu download dulu hasilnya. Sebentar ya. Ibu download dulu hasilnya. Nah ini sudah terlihat di layar kalian masing-masing. Ini adalah pivot chart yang Ibu buat. Seperti ini bisa di custom ya untuk judul pivot chart, pivot table dan pivot chartnya juga bisa kalian custom, bisa kalian edit. Di sini pivot chart yang sudah Ibu buat kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di bagian rows ada kolom sales dan bulan, di bagian kolom ada merek. Jadi judul pivot chart-nya adalah laporan penjualan ITTS seluler. Di sini dimunculkan nama ketiga salesnya ya. Jadi ini laporan penjualan ITTS seluler. Ada sales Budi, sales Putri, dan sales Rini gitu ya. Sales Budi ini melakukan penjualan di bulan apa saja? Sales Budi melakukan penjualan di bulan Januari, Maret, Mei, Juli, dan November. Di mana pendapatan terbesarnya atau penjualan terbesarnya dilakukan di bulan November. Untuk sales Putri ini melakukan penjualan di bulan Februari, Oktober, Desember, dan April. Desember ya. Februari, Oktober, dan Desember. Dengan penjualan tertingginya ia lakukan di bulan Februari. Sementara untuk sales Rini melakukan penjualan di bulan April, Juni, Agustus, dan September. Penjualan tertingginya dilakukan di bulan April, seperti itu. Jadi misalkan untuk sales Budi ini yang dia penjualan tertingginya di bulan November, produk handphone apa yang dia jual kita lihat di sini adalah handphone merek Asus. Nah ini kalau misalkan ini untuk menampilkan semua data. Cuma di sini kalian bisa ubah. Misalkan kalian mau nampilin grafik untuk sales Budi aja. Ini juga nanti akan custom seperti ini. Tuh. Atau ditampilkan untuk sales Putri. Nih grafiknya seperti ini. Jadi untuk masing-masing sales laporannya ada. Untuk Rini seperti ini. Ini objeknya si sales gitu ya. Jadi si pemeran utamanya dalam laporan penjualan ini adalah si salesnya gitu.
Efeknya kemana? Efeknya entah dia sales yang melakukan penjualan yang paling tinggi itu diberikan reward atau apa gitu ya. Gimana? Jadi lengkap ya. Jadi dari ketiga sales laporannya muncul semua. Sales tersebut melakukan penjualan di bulan apa aja, laporannya juga ada. Penjualan tertinggi, penjualan terendah dari masing-masing salesnya juga bisa diketahui. Produknya apa saja juga bisa diketahui dari sini. Seperti itu. Di ini ya, coba silakan direvisi biar sama kayak punya ibu. Jadi untuk pivot table-nya tadi ibu revisi juga. Jadi objeknya yang akan dianalisis adalah si salesnya gitu, bukan handphonenya atau untuk laporannya gitu ya. Karena terkait ke misalkan insentif yang bisa dia dapatkan karena sudah melakukan penjualan tertinggi gitu dari grafik ini. Jadi kalian bisa lihat di pivot chart field-nya diubah seperti ini. Jadi untuk mengubah pivot chart ini, kalian cukup mengubah pivot table-nya gitu. Jadi nanti akan pivot chart-nya akan berubah secara otomatis mengikuti si pivot table-nya. Sudah? Sudah diubah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi setelah kita praktek tentang pivot chart dan pivot table, kira-kira sudah paham belum penggunaan fungsi pivot table dan pivot chart ini sendiri? Sedikit banyak sudah memahami penggunaannya atau belum? Untuk penggunaannya lebih ke ini ya Bu ya, datanya lebih terperinci, lebih detail lagi, terus Betul. datanya lebih apa namanya, lebih jelas lagi Iya, penjelasannya. betul. Betul. Misalkan ketika nanti kalian lulus atau bekerja atau nggak harus nunggu lulus sudah kerja, di mana kalian harus menyajikan sebuah laporan, entah itu laporan keuangan, laporan penjualan, yang datanya banyak. Kalau ini kan yang kita buat contoh ini kan datanya sedikit ya. Di sebuah perusahaan tentunya banyak data yang ada gitu. Dan kalian diharuskan membuat laporannya. Atasan atau misalkan bos, dia nggak mau misalkan cuma dikasih data dalam berbentuk tabel gini aja kan. Dia pasti mau lihat data secara cepat dan efisien. Misalkan kayak tadi, coba nih penjualan tertinggi di handphone merek apa? Nggak mungkin dia nyari satu-satu kayak gini, gitu kan? Nah, kalian sebagai misalkan sebagai seorang manajer penjualan yang harus membuat dan melaporkan penjualan kepada atasan, kalian bisa dengan mudah merangkum ya, meringkas atau menampilkan data secara lebih rinci, lebih detail dan cepat tentunya bisa menggunakan pivot table ini sendiri gitu. Jadi dari kalau ini kan random kan datanya, nggak ditulis secara berurutan. Data ini berdasarkan data yang masuk per bulannya gitu. Nah, untuk meringkas data, merangkum data dalam sebuah database yang besar, kalian bisa gunakan pivot table ini sendiri agar bisa langsung diketahui hasilnya. Gitu. Misalkan nanti kalau ada tahun, misalkan di data ada tahun kan lebih enak lagi. Tahun 2022, oh penghasilannya segini. Tahun 2023 penghasilannya segini. Itu lebih lebih bisa dilihat lagi nanti datanya. Nah, dari pivot table ini untuk ditampilkan atau untuk dipresentasikan ketika misalkan rapat harus presentasikan data dalam bentuk visual, kalian bisa gunakan pivot chart-nya seperti ini agar lebih mudah untuk dipahami oleh audiens gitu. Karena kan orang lebih cenderung lebih gampang melihat gambar visual daripada data seperti ini. Itu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini kalian
mampu menggunakan pivot table dan pivot chart dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, atau bahkan dalam tugas kuliah sehari-hari yang mungkin nanti akan banyak presentasi untuk menampilkan data dan lain sebagainya. Gitu ya. Jangan lupa nanti untuk tugas yang hari ini, file Excel-nya juga diupload ke e-learning. Ibu sudah siapkan foldernya di tugas praktikum pertemuan 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Wian dan Naura, tentang pivot table dan pivot chart? Udah cukup kali Bu, udah paham saya. Oke. Wian gimana, Wian? Udah, Bu. Cukup ya? Wian gak enak badan bukan gara-gara jatuh dari kursi kemarin kan? Bukan, Bu. Oh, oke. Kirain gak enak badan gara-gara itu kemarin. Enggak, Bu, itu nggak sengaja. Oke, deh bercanda ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Misalkan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi terkait materi perkuliahan hari ini, sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari pada perkuliahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Sudah selesai. Terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan aplikasi komputer pertemuan 12 hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.